Proses fermentasi dalam pembuatan tape dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti. Saya Maya. Saya Nisrina. Saya Evelyn. Kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan proses pembuatan tape ketan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape. Yang kedua untuk mengetahui proses fermentasi dalam pembuatan tape. Dan yang ketiga untuk menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Fermentasi adalah proses biokimia alami di mana mikroorganisme seperti ragi, bakteri, atau jamur yang mengubah senyawa organik menjadi produk yang lebih sederhana seperti alkohol, asam, atau gas dalam kondisi tanpa oksigen. Teori selanjutnya adalah bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi manusia. Selanjutnya, tape. Tape adalah makanan tradisional Indonesia hasil fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong atau beras ketan menggunakan ragi dan menghasilkan tekstur lunak, berair, serta rasa manis asam dengan aroma alkohol ringan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah wadah, saringan, sendok, wadah tertutup, daun pisang, 1 butir ragi tape, dandang atau kukusan, 1 liter ketan hitam, dan 1/4 liter ketan putih. Berikut adalah cara kerja pembuatan tape ketan. Yang pertama, tuangkan 1/4 beras ketan putih ke dalam baskom. Lalu tuangkan 1 liter beras ketan hitam. Kemudian, cuci beras hingga bersih. Lalu, rendam ketan dengan air selama 3 jam lebih. Setelah direndam selama 3 jam, buang air rendaman. Yang kedua, cuci kembali ketan hingga bersih. Lalu tiriskan dengan saringan. Yang ketiga, kukus ketan sampai setengah matang, kurang lebih selama 1 jam. Lalu angkat jika sudah setengah matang. Siram dengan air dingin sampai merata. Pastikan semua bagian ketan terkena air dingin. Lalu tiriskan. Keempat, kukus kembali ketan sampai matang, kemudian angkat dan dinginkan. Yang kelima, letakkan di wadah yang kering dan dialasi dengan daun pisang. Yang keenam, parut atau haluskan ragi tape.
di atas tempat yang ingin dimasuki ketan. Pindahkan ketan yang sudah dingin ke tempat yang sudah diberi ragi. Ayak di atas ketan yang sudah dingin sampai rata. Dan yang terakhir, lalu simpan dalam wadah tertutup selama 2-3 hari. Tape ketan siap disajikan. Hasil pengamatan tape ketan hitam. Sebelum diberi ragi, tape ketan hitam belum matang. Rasanya pahit, tidak memiliki aroma, warnanya hitam keunguan, serta tidak memiliki kadar air. Setelah tape ketan hitam diberi ragi, pada hari pertama, tape ketan hitam belum matang. Rasanya tidak ada, tidak memiliki aroma, warnanya hitam keunguan, serta tidak memiliki kadar air. Pada hari ketiga, tape ketan hitam mulai matang, rasanya manis, aromanya sudah tercium, warnanya hitam keunguan, serta kadar airnya sudah muncul sedikit. Pada hari keempat, tape ketan hitam sudah matang, rasanya manis, aromanya sangat tercium, warnanya hitam keunguan, dan kadar airnya sangat banyak. Kesimpulan, faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan tape adalah suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukasa, yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces cerevisiae sehingga ketan menjadi lunak, berair, manis, dan berbau alkohol. Dalam proses fermentasi, ketan yang sudah ditaburi ragi, tape harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan selama proses fermentasi disarankan untuk tidak terlalu sering dibuka. Dan dalam membuat tape ketan hitam diusahakan tidak menggunakan ragi terlalu banyak agar tape ketan tidak menjadi pahit. Pembuatan tape ketan hitam dilakukan dengan proses fermentasi dan dibantu oleh jamur yang tersimpan dalam ragi. Proses fermentasi pada tape ketan terjadi selama 3-4 hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.